Otot manusia. Mengenal sistem otot manusia. Sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Berdasarkan jenisnya, otot merupakan salah satu dari 4 jaringan terpenting di dalam tubuh. Jaringan ini terbuat dari sel-sel khusus yang disebut dengan serabut. Jaringan otot terbagi ke dalam 3 jenis yang berbeda. Pengertian otot polos. Otot polos merupakan salah satu dari 3 jenis otot yang dimiliki manusia. Otot polos disebut polos karena tidak memiliki lurik. Otot polos adalah otot yang bekerja secara tidak sadar yang berada hampir di seluruh bagian tubuh. Sebagai ciri-ciri dari otot polos ialah 1. Berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing. 2. Bersifat elastis. 3. Memiliki tebal sekitar 4 hingga 5 mikrometer. 4. Memiliki panjang sekitar 20 hingga 300 mikrometer. 5. Mempunyai satu inti sel terletak di tengah sel. 6. Otot bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. 7. Terdapat pada dinding alat-alat tubuh manusia, bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan indung telur. Dalam tubuh manusia terdiri dari 2 jenis otot polos, yaitu otot polos unit tunggal dan otot polos unit ganda. Yang dimana otot polos unit tunggal ialah otot polos yang terdiri dari susunan-susunan serabut yang bekerja secara kolektif. Hasilnya adalah kontraksi otot yang panjang dan seragam. Sedangkan otot polos unit ganda bekerja secara individu atau mandiri. Sebagai fungsinya, ada beberapa fungsi dari otot polos pada tubuh yang perlu kita ketahui. Terlebih, otot polos lebih cenderung bekerja di luar kesadaran. Ada 6 fungsi dari otot polos ialah membantu pencernaan, dektosifikasi, menjaga keseimbangan elektrolit, pengaturan tekanan darah, pengaturan aliran urin, dan transportasi oksigen untuk jaringan. Otot lurik secara umum terletak menempel dengan bagian kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot tubuh. Adapun ciri-ciri dari otot lurik ialah 1. Berbentuk silindris memanjang. 2. Terlihat adanya garis-garis melintang yang tersusun dari daerah gelap dan terang secara selang-seling. 3. Memiliki banyak inti sel. 4. Bekerja di bawah kesadaran. Artinya, otot lurik akan bekerja jika diperintah oleh otak. Oleh karena itu, otot lurik disebut otot sadar. Dan yang kelima, otot lurik terletak di paha, betis, dan dada. Jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Jika dilihat menggunakan alat mikroskop, otot ini memiliki banyak inti sel yang berada di tengahnya. Dan otot jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot ini dianggap sebagai otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga terjadilah kematian. Adapun fungsi dari otot pada sistem otot manusia ialah dapat melakukan gerakan tubuh, yang dimana otot rangka bertanggung jawab atas gerakan yang kita lakukan. Otot rangka melekat pada tulang kita dan sebagian dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Yang kedua,
juga dapat mengatur postur tubuh, yang dimana kelenturan dan kekuatan adalah kunci untuk mempertahankan postur yang tepat. Otot-otot leher kaku, otot punggung yang lemah, atau otot-otot pinggul yang kaku dapat merusak keselarasan kita. Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Otot rangka membantu melindungi tulang belakang dan membantu kita menjaga keseimbangan. Yang dimana jika semakin kuat otot inti kita, maka semakin baik pula keseimbangan tubuh kita. Yang keempat, dapat mendukung peredaran darah manusia, yang dimana otot jantung dan otot polos yang keberadaannya tidak disadari berfungsi membantu jantung berdetak dan aliran darah mengalir ke seluruh tubuh. Yang dimana otot jantung ditemukan di dinding jantung. Ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom yang bertanggung jawab untuk sebagian besar fungsi tubuh. Yang kelima, dapat membantu proses pernapasan. Dan diafragma adalah otot utama yang bekerja selama pernapasan. Saat kita bernapas lebih berat, seperti sedang berolahraga, diafragma memerlukan bantuan dari otot lain, seperti otot perut, otot leher, dan otot punggung. Yang keenam, mendukung proses pencernaan. Sistem otot manusia juga berfungsi dalam membantu proses pencernaan, yang dimana tubuh mencerna makanan. Prosesnya dikendalikan oleh otot-otot polos yang ditemukan di saluran pencernaan. Yang ketujuh, mendorong bayi saat proses persalinan. Otot polos juga ditemukan di rahim. Selama kehamilan, otot-otot ini membesar dan meregang saat janin tumbuh dalam rahim. Gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem otot manusia ialah mialgia atau nyeri otot. Merupakan salah satu masalah pada sistem otot yang cukup sering dialami. Penyebabnya ialah disebabkan oleh cedera otot atau penggunaan otot secara berlebihan. Yang kedua, kram otot. Kram otot merupakan masalah sistem otot yang terjadi saat berkontraksi kuat sehingga mengakibatkan otot kencang secara mendadak. Yang ketiga, distrofi otot. Distrofi otot merupakan kerusakan otot yang terjadi karena kelainan bawaan dari lahir yang umumnya bersifat turun-temurun. Yang keempat, atrofi otot. Atrofi otot terjadi karena otot menyusut terlalu lama tak digunakan. Yang kelima, kelumpuhan. Masalah kesehatan yang satu ini menyebabkan pasien kehilangan kekuatan dan kontrol terhadap sebagian otot di tubuhnya.